Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barokati Warid dari kelas TI 23E dengan NIM 23416226201084. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses manufaktur yang bertema pertimbangan desain dan ekonomi pada proses permesinan. Pemesinan adalah proses menghilangkan material dari benda kerja menggunakan alat potong untuk membentuk produk akhir. Dalam perancangan produk, penting untuk memperhatikan aspek desain dan ekonomi agar proses efisien dan kompetitif. Definisi pemesinan. Pemesinan atau machining yaitu proses manufaktur untuk membentuk benda kerja dengan cara menghilangkan material menggunakan alat potong termasuk turning atau bubut, milling atau fresh, drilling atau pengoporan, dan grinding atau penggerindaan. Kemampuan proses atau machinability yaitu kemudahan material dipotong menggunakan pahat dengan parameter pemesinan tertentu. Kriteria kemampuan proses yaitu ada umur pahat, gaya potong, kehalusan permukaan, dan pembuangan gram. Terus ada performa rating atau MR, yaitu pengujian kemampuan proses dilakukan dengan membandingkan pemotongan material terhadap pemotongan material standar atau steel B112, satuan ukur atau parameter atau performance rating. Jika MR lebih besar dari 1, maka material mudah dipotong, dan MR kurang dari 1, material sulit dipotong. Selanjutnya itu pengaruh karakteristik material. Yang pertama ada hardness material tinggi, pahat lebih cepat aus, dan umur pahat pendek. Yang kedua, hardness rendah, material menjadi ulet atau ductile, dan permukaan buruk. Yang ketiga ada strength tinggi, gaya potong besar, material sulit dipotong. Dan yang keempat adalah kandungan karbon, manganesa, nikel, membuat kekerasan meningkat, dan machinability menurun. Kenapa desain sangat penting dalam pemesinan? Desain adalah fondasi utama dalam pemesinan. Tanpa desain yang tepat, proses pemesinan bisa menjadi tidak efisien, mahal, beresiko, dan menghasilkan produk yang tidak memenuhi standar kualitas. Desain yang baik meminimalkan waktu pemesinan, mengurangi keosan alat potong, memudahkan proses perakitan, dan menurunkan biaya produksi. Sedangkan desain yang buruk, pemborosan waktu, pemborosan material, dan pemborosan energi. Faktor desain dalam pemesinan. Desain adalah fondasi utama dalam pemesinan. Tanpa desain yang tepat, proses pemesinan bisa menjadi tidak efisien, mahal, beresiko, dan menghasilkan produk yang tidak memenuhi standar kualitas. Ada beberapa faktor dari proses desain dalam pemesinan. Yang pertama yaitu faktor geometri komponen. Dampak pada biaya dan waktu yaitu bentuk sederhana dan mudah dikerjakan. Yang kedua, toleransi dimensi. Dampaknya yaitu toleransi ketat menyebabkan waktu dan biaya meningkat. Faktor yang ketiga yaitu kualitas permukaan. Dampaknya kekasaran rendah dan butuh proses finishing. Selanjutnya, faktor dari material. Dampak pada biaya dan waktu yaitu material keras menyebabkan alat cepat aus. Dan yang terakhir ada aksesibilitas pemotongan. Dampak pada biaya dan waktu sulit dijangkau dan butuh fitur dan tool khusus. Selanjutnya itu toleransi dan kehalusan permukaan. Semakin kecil toleransi, semakin presisi, memerlukan mesin, alat ukur, dan waktu yang lebih mahal, serta sering dibutuhkan tambahan proses finishing seperti grinding, honing, dan lapping. Semakin kecil toleransi, cacat produksi juga semakin meningkat. Kehalusan permukaan dipengaruhi oleh satu geometri pahat atau sudut track, sudut clearance, dan radius ujung pahat mempengaruhi hasil akhir. Fit rate tinggi, permukaan lebih kasar karena jarak antar jejak pahat lebih besar. Yang ketiga, getaran mesin, stabilitas mesin, kekakuan tool holder, dan keseimbangan spindle sangat penting.
Dan yang terakhir yaitu karakter material. Pemilihan parameter pemesinan. Pertama, pemilihan kecepatan makan dan kedalaman potong bergantung pada pahat, rogging atau finishing, kendala kecepatan makan pada rogging, dan kehalusan permukaan yang diinginkan. Selanjutnya, optimasi kecepatan potong pahat. Fungsi tujuannya yaitu memaksimasi kecepatan produksi dan minimasi biaya produksi atau unit cost. Yang ketiga, maksimasi kecepatan potong. Elemen kontribusinya yaitu part handling time atau TC, machining time atau TM, tool change time atau TT, NP atau number of piece cut in one tool life. Selanjutnya ada pertimbangan desain produk. Pertimbangan desain produk yaitu pertama, gunakan net shape proses, sesuaikan toleransi dan kehalusan dengan fungsi, hindari sudut tajam dan lubang dalam, hindari undercut, gunakan material dengan machinability baik, rancang agar dapat diproses dengan pahat standar dan minim setup. Cairan pendingin untuk proses pemesinan. Cairan pendingin digunakan pada pemotongan logam atau proses pemesinan untuk beberapa alasan, antara lain untuk memperpanjang umur pahat, mengurangi deformasi benda kerja karena panas, meningkatkan kualitas permukaan hasil pemesinan, dan membersihkan geram dari permukaan potong. Cairan pendingin yang digunakan dapat dikategorikan dalam 4 jenis. Jenis cairan pendingin yang pertama adalah strength oils atau minyak murni, yaitu minyak yang digunakan dalam bentuk sudah diencerkan. Yang kedua, soluble oils, yaitu minyak yang digunakan dalam bentuk sudah diencerkan dengan konsentrasi 3-10%. Yang ketiga, semi-synthetic fluid atau cairan semi-sintetis, adalah kombinasi antara minyak sintetik dan soluble oil dan memiliki karakteristik kedua minyak pembentuknya. Yang terakhir yaitu synthetic fluid atau cairan sintetis. Minyak ini dibuat dari campuran organik dan inorganik alkalin, menghasilkan unjuk kerja pendinginan terbaik di antara semua pendinginan. Cara aplikasi coolant atau pendingin. Yang pertama yaitu dengan cara dibanjiri atau flood. Pada pemberian cairan pendingin ini, seluruh benda kerja di sekitar proses pemotongan dibanjiri dengan cairan pendingin melalui saluran cairan pendingin yang jumlahnya lebih dari 1, seperti pada contoh gambar di samping. Yang kedua yaitu disemprotkan atau jet. Pada proses pendinginan dengan cara ini, cairan pendingin disemprotkan langsung ke daerah pemotongan atau pertemuan antara pahat dan benda kerja yang terpotong. Yang ketiga yaitu dikabutkan atau mist. Pemberian cairan pendingin dengan cara ini, cairan pendingin dikabutkan dengan menggunakan semprotan udara dan kabutnya langsung diarahkan ke daerah pemotongan. Fungsi cairan pendingin pada proses pemesinan. Yang pertama yaitu melumasi proses pemotongan, mendinginkan benda kerja, membuang beram dari daerah pemotongan, melindungi permukaan yang disayat dari korosi, memudahkan pengambilan benda kerja, memperpanjang umur pahat, mengurangi deformasi benda kerja karena panas, dan mengurangi penanganan beram. Kriteria pemilihan cairan pendingin. Yang pertama, unjuk kerja proses, yaitu meliputi kemampuan penghantaran panas, kemampuan pelumasan atau lubrication performance, pembuangan beram atau chip freezing, pembentukan kabut fluida atau fluid mist generation, kemampuan cairan membawa beram, pencegahan korosi, dan stabilitas cairan atau fluid stability untuk emulsi. Yang kedua ada harga, ketiga keamanan terhadap lingkungan, dan keempat keamanan terhadap kesehatan. Perawatan dan pembuangan cairan pendingin. Hal yang dilakukan pertama kali untuk merawat cairan pendingin adalah menambah konsentrat atau air, membersihkan kebocoran minyak, menambah biosides untuk mencegah pertumbuhan bakteri, dan menyaring partikel-partikel kotoran dengan cara centrifuging.
Ya, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.